Dimana kalau kita melihat wajah dari boneka ini lebih dekat dan melihat ke arah mulutnya kebuka dikit itu, ternyata kalian bisa melihat gigi dari boneka ini yang tumbuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, untuk sekarang aku akan membawakan salah satu kisah horor yang berasal dari luar Indonesia, yaitu mengenai sebuah boneka yang konon dihuni oleh roh atau arwah. Sehingga boneka ini pun menjadi terkenal sebagai sebuah boneka yang hidup. Tapi sebelum aku menjelaskan, sebelum aku mulai ke kisahnya, aku mau mohon maaf banget sama kalian karena memang adanya larangan untuk tidak mengambil gambar atau mengambil foto dari boneka ini. Jadi yang sekarang aku tunjukkan ke kalian cuma sekitar 1-2 gambar aja. Jadi mohon maaf banget. Mungkin kalau kalian mau tahu lebih lanjut atau mau tahu lebih banyak gimana sih gambar dari boneka ini, kalian bisa cari di YouTube atau video-video yang memang orang itu datang langsung ke situ buat videoin boneka itu gitu. Tapi sebenarnya sih nggak boleh. Tapi ada aja yang curi-curi foto, curi-curi video gitu. Nah, terus gimana ya latar belakang ataupun kisah hidupnya sebuah boneka dari Jepang yang bernama Okiku ini? Let's get started. Jadi Okiku ini atau yang sering disebut dengan The Haunted Doll of Hokkaido merupakan sebuah boneka tua yang sangat menyeramkan dengan rupa seorang gadis kecil tanpa ekspresi. Jadi mukanya datar aja gitu, nggak senyum, nggak juga murung, memakai kimono atau baju-baju adat gitu dan juga berambut panjang. Boneka ini berada di kuil Manenji, kota Iwamizawa, Jepang. Boneka ini emang terkenal banget akan kemisteriusannya. Bahkan orang dari luar Jepang, contohnya aku nih orang Indonesia, tahu mengenai kisah horor dari boneka ini, yang mana misterinya masih belum terpecahkan. Jadi kayak nggak bisa dijelaskan menggunakan akal sehat gitu. Dan untuk asal-usul atau legenda dari boneka ini juga punya banyak versi. Tapi yang paling terkenal sih konon dulunya boneka ini dibeli oleh seorang gadis yang berusia 17 tahun yang bernama Eikichi Suzuki dari Hokkaido. Jadi dia beli boneka ini untuk hadiah gitu lah, untuk hadiah buat adik perempuannya yang baru berusia 2 tahun. Dan untuk nama dari adiknya ini juga berbeda-beda. Ada yang bilang kalau namanya itu Okiku sesuai dengan nama boneka itu, ada juga yang bilang kalau namanya Kikuko, dan boneka ini diberikan pada tahun 1918. Jadi diceritain kalau adiknya ini sayang banget sama bonekanya, jadi kemana-mana dibawa tuh, mau tidur, mau keluar, mau jalan-jalan. Pokoknya boneka ini selalu menemani hari-hari dari Kikuko. Aku nyebutnya Kikuko aja ya biar beda gitu sama nama bonekanya. Dan sayangnya di usia yang masih sangat kecil, masih sangat muda, yaitu sekitar setahun setelah dia mendapatkan boneka Okiku ini, adiknya pun yaitu Kikuko meninggal dunia setelah menderita sakit flu yang sangat parah. Jadi keluarganya itu sangat terpukul, kakaknya apalagi kan habis ngasih boneka setahunnya malah ditinggal gitu aja. Jadi mereka pada sedih banget. Dan untuk mengenang dan juga menghormati Kikuko ini, keluarganya pun memutuskan untuk tetap menjaga dan merawat boneka kesayangannya dan ditaruh tuh, dipajang di altar rumah, dan barulah diberi nama Okiku. Awalnya sih boneka ini biasa-biasa aja ya, dia diem aja gitu di altar, dan keluarganya juga merawatnya seperti biasa ya, mungkin dibersihin. Terus untuk rambutnya itu rambutnya dipotong gaya okapa, jadi kayak dipotong pendek ke atas seukuran rahang dengan potong yang tipis di atas dahi. Jadi kalau kalian pernah nonton film Dora, mirip-mirip kayak gitulah ya. Nah itu rambutnya pendek kan, nah kalau lama-lama rambutnya makin panjang, padahal dikeramasnya juga kagak, bawa ke salon apalagi. Jadi kayak rambut dari boneka ini seolah-olah tumbuh seperti manusia, padahal semua juga tahu kan kalau ini benda mati, ini cuma boneka gitu loh. Mau pakai sampo merek apa juga bakal tetap segitu-segitu aja. Nggak mungkin namanya tambah panjang. Namanya tambah panjang, nggak mungkin rambutnya bakal tambah panjang. Nah, karena menyadari hal ini, keluarganya pun berpikir, wah ada yang nggak beres nih sama ini boneka. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk membawa boneka ini ke kuil yang percaya dengan ceritanya tentang boneka ini. Dan mereka pun percaya bahwa arwah dari anak kecil ini yang punya boneka itu yang bernama Kikuko berada dan juga berlindung di dalam boneka Okiku ini. Dan pada tahun 1983, keluarga dari Kikuko ini yang punya boneka itu pindah rumah lah, dia pindah dari Hokkaido dan membiarkan boneka ini tetap di kuil itu. Dan mereka juga berpesan nih sama para biarawan untuk merawat dan menjaga rahasia dari kisah menyeramkan boneka ini. Tapi nggak tahu gimana, padahal disuruh menjaga kerahasiaannya, tapi ternyata cerita ini beredar sampai keluar Jepang. Dan selama di kuil, rambut dari boneka ini juga nggak berhenti tumbuh. Dia tumbuh terus tumbuh makin panjang sampai seukuran lutut. Dan para biarawan di sana sih ada rencana untuk memotong rambut ini, tapi nggak ada yang berani. Sampai akhirnya pada suatu malam, salah satu dari biarawan ini didatangin nih, dalam mimpi didatangin sama boneka Okiku dan meminta untuk rambutnya
rambutnya dipotong. Jadi mungkin kayak dia udah ngizinin gitu ya, melalui mimpi, ngasih izin lah. Dan sejak saat itu barulah para biarawan berani untuk memangkas rambut dari boneka Okiku ini. Dan ternyata seorang peneliti Jepang juga udah pernah nih ngecek dari rambut boneka ini dan mengungkapkan hasil forensik bahwa rambut ini emang rambut asli, rambut manusia asli, seperti anak berusia 10 tahun. Oke, lumayan merinding sih. Ya ampun, merinding. Dan selain rambutnya yang bisa tumbuh, ada juga keanehan yang diungkapkan dari seorang saksi nih, dimana kalau kita melihat wajah dari boneka ini lebih dekat dan melihat ke arah mulutnya kebuka dikit itu, ternyata kalian bisa melihat gigi dari boneka ini yang tumbuh. Oke, ini lumayan merinding. Boneka ada rambutnya, ada giginya. Mungkin aja malam-malam dia bakal jalan-jalan ya. Dan sampai sekarang pun udah banyak nih orang-orang yang datang ke kuil untuk menyaksikan langsung, melihat langsung gimana sih boneka yang katanya bisa tumbuh rambut, tumbuh gigi. Dan ada juga yang bersaksi kalau hal-hal menyeramkan pernah mereka rasakan ketika mereka mendekati boneka ini. Ya kayak suara orang menangis, ataupun mereka lagi lewat, ya kedengeran suara tertawa, layaknya suara seorang anak kecil yang berasal dari boneka ini. Oke, itu dia sekilas mengenai boneka berhantu Okiku. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian percaya mengenai cerita-cerita tadi? Atau mungkin ada dari kalian yang sudah pernah berkunjung langsung dan meet and greet sama boneka ini? Kalian bisa cerita bagaimana pengalaman kalian di bawah. Kalau kalian mau menambahkan juga bisa banget. Sorry juga kalau misalnya ada kekeliruan yang aku ucapkan tadi. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sekian video kali ini and see you on the next video. Bye!